Qala Allah Ta'ala fi surahil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ittaqullaha mastata'tum. Kawan-kawanku sekalian, segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala curahan rahmat, curahan nikmat, bahkan inayahnya kita masih bisa berkumpul kembali, masih diberikan semangat untuk datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap putaran ban yang kita lalui menuju tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita sebenarnya, Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada sahabat, keluarganya, dan sampai kepada kita sebagai umat yang turut patuh dalam ajaran. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita hari ini tentang hadis Arba'in Nawawi, hadis yang membahas 40 asas dasar-dasar dalam beragama. Tentu saja Tentu saja dasar dalam agama Islam itu yang pertama kali tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Bahwa sahnya bernilainya sebuah aktivitas itu tergantung kepada niat. Eta dasar paling pertama di hadis yang pertama. Kemudian di hadis yang kedua kita diajarkan tentang, tadi kan niatnya harus niat dulu bagus, ikhlas lillahi ta'ala. Dilanjutkan pembahasan hadis kedua tentang iman. Tentu semua iman itu, kemudian Islam, rukun Islam itu, kemudian ihsan, kita beribadah itu seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak melihat Allah secara nyata, tapi kita yakin bahwa Allah melihat kita semua. Tentu didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan tentang rukun Islam apa saja itu. Kemudian setelah itu dilanjutkan tentang takdir manusia, bahwa 4 takdir sudah diciptakan, ditetapkan setelah kita 40 hari kali 3 ya kemarin ya. Setelah 40 hari pertama kita jadi nutfah, alaqah, mudghah. 40 hari, 120 hari itu ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan takdir kita 4. Pertama rizkinya, dan kedua ajalnya, kemudian amalnya, yang terakhir tentang syakiyun au sa'idun. Ini yang saya lupa sampaikan. Kalau yang ketiga itu tidak ada pilihan. Rizki, ajal, amal. Itu tidak ada pilihan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakannya kisah Bani Israel tentang amal ya, bahwa ada seorang kakak yang amal soleh, adiknya amal salah terus. Tapi di akhir hayatnya yang si adik ingin taubat melakukan amal soleh, yang kakaknya yang tadinya amal soleh akhirnya bosen amal soleh wae, hayang we kali-kali bang melakukan amal salah. Adik kakak teh pegedruk di tengah-tengah jalan dan beradu sampai jatuh dari menara, dua-duanya meninggal. Yang malaikat rahmat yang tadinya mau mengambil kakaknya malah mengambil adiknya. Kenapa? Niat dalam hatinya sudah mau beramal soleh. Sedangkan kakaknya niat dalam hatinya ingin beramal itu, tapi awas, kisah pada zaman Bani Israil tentu berbeda setelah datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini contoh takia ekstrim nanti. Ketika Allah menentukan amal seseorang itu benar, lahir di keluarga yang baik, ya, sekolah di pesantren, pisahan, baca Quran wae, kajian wae, ngisi kajian wae, santan tuh kade ya, tuntung. Tapi itu kade hanya berlaku pada zaman Bani Israil. Kemudian, tapi yang kedua beda.
syaqiyun au sa'idun. Ada pilihan, mau bahagia atau sengsara, mau berduka atau bersuka. Ada pilihan. Karena bahagia itu pilihan. Tidak perlu kaya untuk bahagia. Ada kieu ngumpulnya urang mah bahagia. Bahagia itu diciptakan bukan di cari kuat. bahagia selalu udah salah. Amin ya Salah Allah. kalian aja. Gitu. Pertama kali itu. Nah dilanjutkan ketika kita masalah takdir, lanjutkan kelima bahwa kade dalam masalah ibadah itu harus betul-betul nyari dalilnya, nyari yang menyuruh. Kalau dalam masalah ibadah mah dok cing aya teh dalil nu nitahna kan gitu. Lamun teh aya dalil nitahna tong dilakukan. Abong-abong. Contoh, kan kita sudah jelas informasinya salat subuh 2 rakaat. 2 rakaat geus alus. Kemudian lamun 4 bener lebih alus bener tuh. Betul secara logika. Tapi bahasa aya dalil nitah salat subuh 4 rakaat. Nuk itu jelas-jelas bid'ah muter. Tapi panjang lebar ya, teorinya panjang lebar bahwa ketika ibadah doa mahdoh itu berbeda dengan ibadah mah toh zakat geuning urang mah ku beras, Rasulullah mah ku gandum atau kurma. Karena saya dulu membayangkan kurma jadikan makanan pokok, kumaha teh kahar tidak amisnya kurma. Giung eta kumaha jadi makanan pokok. Ternyata diolah, ada pengolahan kurma jadi bisa makan pokok. Aya pengolahan atuh. Tak kayak bingung. Kebayangnya sarapan kurma 7 juta giung kan. Muntah-muntah baru dulu itu. Aya proses untuk bisa dia dikonsumsi tanpa merusak gigi. Aya carana. Tapi ketika saya hampir 5 tahun di Mesir, saya nggak pernah menemukan makanan pokok di Mesir pakai kurma, nggak ada. Tapi pas nyari kalau ke Jazirah Arab itu zaman dahulu itu kayak gitu ada diolah lagi, baru bisa dijadikan makanan. Itu langsung dilek dia orang pemikiran orang gitu. Ternyata ada proses untuk bisa dijadikan makanan. Gening kurang menjadi beas. Ada dalam nitahna. Iya, secara dalil khusus tidak ada yang menyuruh. Tapi cari ternyata sulit kita untuk mencari gandum. Ya, kebayang di Jawa Barat itu nggak ada yang pakai gandum makanan pokoknya. Bahkan tanaman gandum nggak ada di sini. Karena dia biasanya makanan di daerah timur. NTB, Maluku, Papua itu baru makanan pokok mereka gandum. Tentu susah ketika dikaitkan ini. Komodi kudu kurma di orang nggak ada perkebunan kurma, kabeh impor kurma. Di mana paksakan kurma bisa tuh? Bisa. Ngan moal kabagan semua terbatas kurma. Kabayang lamun sa Indonesia semua Jakarta ke kurma, semua sanggup bisa nggak impor gede-gedean ya yang itu. Tapi kan kena ngarusak persediaan yang ada di negara penghasil. Entah payahna akhirnya pakai analogi itu mah pakai kurma, pakai gandum karena makanan pokok mereka, kita mah beras yang menjadi makanan pokok orang Indonesia secara sebagian orang Indonesia. Maka kita lanjutkan ke hadis yang ke-6. Kalau yang ada yang buka bukunya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dalam hadis kalau pakai radhiyallahu anhuma berarti itu doa untuk keduanya, anak dan bapaknya. Jadi untuk untuk Bashir anaknya bapaknya Abu Abdullah An-Nu'man, anaknya Bashir. Jadi bapaknya saya teh Bashir, budakna Umar. Maka radhiyallahu an kita bakal menemukan lagi di kalau ada nemu hadis riwayat Ibnu Umar, an Ibni Umar
radhiyallahu anhuma. Mau anhuma. Karena Ibnu Umar bapakna teh Umar. Jadi anak jeung bapakna Umar. Jadi bapakna Umar, budakna teh Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu yaqulu, bersabda, innal halala, sesungguhnya halal itu bayyinun, jelas. Inna, sesungguhnya al halala, halal itu jelas. Wa inna, sesungguhnya al harama, haram itu bayyinun, jelas. Wa bainahuma, di antara keduanya. Pelan-pelan. Oh ya, masih ini ya. Maaf. Inna, sesungguhnya al halala, halal. Halal jelas. Bayyinun, jelas. Wa inna, dan sesungguhnya al harama, haram itu jelas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya umurun, perkara-perkara mustabihatun, anu subhat, yang subhat. La ya'lamuhunna, tidak mengetahuinya. La ya'lamuhunna, tidak mengetahuinya. Katsirun, kebanyakan. Minan nasi, dari manusia. Famanit, maka siapa? Faman, maka siapa? Ittaqo, berhati-hati, atau bahasa berjaga-jaga ya, atau menghindari. Karena takwa itu diartikan takut, diartikan juga hati-hati, diartikan juga dia menghindar. Pernah dengar ya bahwa Umar bin Khattab pernah nanya ke Ubay bin Ka'ab tentang apa itu takwa. Pernah dijelaskan? Belum. Mahwa taqwa, wahai Ubay. Cek Ubay teh menjawab pertanyaan Amirul Mukminin dengan pertanyaan lagi. Wahai Amirul Mukminin, bayangkan kalau engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri di jalan, apa yang akan kau lakukan? Cek Umar teh, tentu saya akan berjalan dengan hati-hati, menghindari duri. Cek gimana mau aman? Nah, cek Ubay teh, itu adalah takwa. Oh, berarti takwa teh hiji, dia berjaga-jaga, dia berhati-hati, milih kira-kira tempat anu moal, menyalahkan diri mana. Asyubhat, subhat. Faqad, maka sungguh, istabro'a, ngajaga, ayat lidinihi, agamanya, Maka sungguh apa tadi? ngajaga, Menjaga. lidinihi, agamanya, wa irdihi, dan kehormatan. Waman, dan siapa? Waqa'a, terjerumus. Fisyubhati, ke dalam syubhat. Waqa'a, sungguh terjerumus. Fil haram, ke dalam yang
panjangnya muslim. Nah ini udah ada di grup waktu di MT udah di share. Iya permisalannya. Ini nggak usah silakan diterjemahkan. Karroi seperti non roi itu yang ngurus domba itu Pengembala. pengembala. Yar'a ngembala haula sekitar hima hima teh namanya amun cek urang mah di batas gitu no. Tempat. Jadi teh ladang aya batasan gini. Ieu mah ladang urang, ieu ladang batur. Dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembatas itu bisa bentuknya pagar, bisa bentuknya namanya orang patoknya. Sekadang di benteng emang iya lagi makanya pagar pembatas. Pembatas, Polis lain. polis line, Modern. di bidang kieu. Yushiku dikhawatirkan ayar ta'a masuk fihi ke dalamnya ala ingat wa inna dan sesungguhnya likulli bagi tiap-tiap Masuk ke dalamnya. Dipulih apa tadi? likulli bagi setiap malikin raja himan ada aturan batasan maksudnya batasan teh undang-undang gitu, peraturan supaya jangan bilang ya, kan ayana paketnya supaya tidak Melanggar. potong dilewatan gitu. Ala ingatlah tadi ya wa inna dan sesungguhnya ingat kata-kata yang sudah terjemahkan tadi jangan ulang diterjemahkan supaya nanti kita terbiasa mengingat itu. Himallahi batasan Allah itu maharimuhu yang diharamkan oleh Allah. Ini batasan-batasan Allah mah pengharaman. Ala ingatlah wa inna dan sesungguhnya fil jasadi di dalam tubuh itu mudogotan ada segumpal darah. Mudgotan ada segumpal darah. Ida soluhat lamun segumpal darah apabila baik apa? Ida soluhat apabila baik. Sahan baik deh. Tadi Segumpal darah. Nah, segumpal darah tadi. Solaha baik pula al jasadu tubuhnya kulluhu seluruhnya. Seluruh anggota tubuh maksudnya gitu ya. Wa ida dan apabila pasadat hancur terluka. Hancur atau terluka. Atau kamu diajak nyeri, fasada maka bakal nyeri juga, maka bakal merasakan sakit juga. Al jasadu kulluhu seluruh anggota badan. Ala ingat wahia segumpal darah itu al qalbu hati. Jadi secara garis besar apa?
lamun hati halus maka kabeh anggota badannya bakal Wahia nanti. wahya al-qalbu. Segumpal darah itu al-qalbu, hati. Oke, setelah hadis kelima kita membahas tentang ibadah, bahwa jangan sampai melampaui batas. Maka di sini dasar pertama dalam yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bahasa teh ya ayuhan nas kulu washrabu mimma fil ardi halalan Thayyiban. Jeung haram. Tengah-tengah antara halal, tengah-tengah antara haram disebutna syubh. Tapi anu syubhat ieu jadi kade bahasa syubhatnya naon berarti? Ragu-ragu ya. Ragu-ragu, nah ragu-ragu. Nah dia ragu karena dia terletak antara halal dan Haram. halal mencoba namanya. Halal, haram, halam begitu. Berarti halam teh syub. Halal tapi Haram. haram begitu. Sama. Disebut halal dan haram, disebut haram halal gitu. Itulah yang dikenal dengan istilah syub. Nah, dina semua kebutuhan hidup yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia khususnya. Kulu washrabu mimma fil ardi halalan Thayyiban. cing ayat anu tentang makanan nu haram ayat di ayat naon? Cari. Ayat gini. Ada 4 ya. Kurang sedikit kata tafsir asalnya. Lambihan ilmu informasi unggul. Bukan harusnya bukan saya yang jelasin ini. Oke, bagiannya di tafsir Ustaz. Tafsir. Sep. Terus apa ya? Hurrima alaikumul al maitat. Satu yang jangan dimakan itu nu jelas keharamannya adalah al maitatu, bangkai. Kemudian yang kedua wadamu, getih. Nonik lahmul hinzir. Seberapa teh? Yang tilu. Surat naon? Al-Maidah Al-Maidah ayat 3. 3. Daging babi. Ai kulitna menang teh. Sukuna we kulit. Lanjut. Ma uhilla bihi li ghairillah. Al-Maidah ayat 3. Ma uhilla bihi li ghairillah. Salfa ini ayat Al-Maidah ayat Uhilla li ghairillah bihi. wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ayat 3 ya. 3. Ini ditambahkan lagi ya. Di ayat yang lain dijelaskan bahwa darahnya yang darah yang mengalir. Jadi anu ngabuk kumat karena sehingga hati, paru, bantu orang di bahasa. Hati, paru, gigir kan? Ya, hati, paru, jantung, janda. Ayo marus, marus. Marus tenang. Kalau marus darah yang menggumpal. Ya, marus beneran lupa. Itu nama das pas dicek kesehatan mah banyak bakterinya nu nggak boleh marus itu. Hati mah udah tidak ada sih. Gurih. Lain ya, iya. Iya nu rada sembelihan. Anu tuh pakai bismillah. Satunya sembelihan bukan karena Allah.
Sembelihan bukan karena bukan deh, cing jenis-jenis bangkai sabaraha cenah? Dina surat Al-Maidah ayat 3. bukan selain itu. Jadi lepat tuh. Nanti kelanya. Sambil ditulis malah. Cacat warna hilap dan canda. Kecuali ayat mulai kan ayat Astagfirullahaladzim. Nomor 6. Quran. Quran coba Quran. Coba pambukakeun Al-Maidah. Bukakeun Al-Maidah. Buka kamu. Beda ya seberapa istilahnya. Oh iya. Iya no haram ya. Sehingga pertanyaannya kayak muncul lah. Pami iya dikecualikannya bangkai yang dikecualikan itu bangkai laut, hewan yang tinggal di cai. Maksudnya laut ini hewan-hewan yang Hewan laut. hewan yang hidup di air itu bangkainya boleh dimakan. Oh itu boleh kayak ikan kan? Asin, ikan asin. Nya, sama. Bangkainya, bangkai itu. Tapi tempur inovasinya, kan kumaha lamun sapi bangkai dia lu bener ka laut, lain hewan laut kok kumaha anggar sapi beneran. Ngomong-ngomong dari laut menang ya, bangkai sapi dialungin ke laut jadi haram, halal tuh. Tonton no aneh-aneh aja. Kamu berinovasi nih. Pasti mah ya teman hewan. Yang gini, astagfirullahaladzim, gini ayah hewan yang diterkam binatang, hewan yang kageleng mobil, itu masih termasuk kategori. Aduh, ayat sebelah, Gusti. Ayatnya Al-Maidah. Oh, di ayat itu cing bang meren tuh. Google. Bang Google kan? Kilap deh. Ngadadak. Al-Maidah. Oh masih ayat 3-nya. Ayat 3-nya betul ya? Cing baca ke ayat 3. Teruskan. Dibaca Cing. Teruskan. Ayat ketiga benar. Ya benar iya nya. Lanjut. Ayo itu Bacakan. baca kalian yang baru datang. Al-Maidah ayat ketiga bacakan. 1. Yang dianggap bangkai itu yang ini. Selain yang Al-Maidah ayat 3 sana. Arif baca. Di sini diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang Terus. tercekik, yang Nah, terpukul, Yang tercekik,
pukul, tercekik, yang dipukul, tercekik, Cekik. terkecik, nanti tercekik, yang jatuh, jatuh, yang dipukul, dipukul, yang ditanduk, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. kecuali yang sempat kamu. Nah, iya bentuk-bentuk bangkai itu kayak nuka cekek kumaha teh bangkai pasti. Kalau lagi gitu. Anu aya sapi terekel tetanggalan melabuh. Namanya sapi tetanggalan. Kalau nu di atas jatuh deh, itu bangkai. Kumaha tuh ditembak? Mentembak kumaha? Bismillah lah nembakna. Menurut para ulama, maka kalau nembaknya pakai bismillah, maka dia dianggap bukan sebagai meskipun tidak disembelih secara ini. Karena sulit sekali kalau kita nangkep manuk mulai dari luhur. Pasti sistemnya perlu di boleh itu bukan bangkai asal ucap bis supaya tidak masuk kategori wama bila begini gue ini sembelihan untuk wadal itu kayak sembahan contoh kan biasa ketika sapi biasanya munding ya jarang sapi munding misalkan ada orang Pangandaran untuk buang ke laut itu biasanya dibuang lagi lain awakna huluna nu tembungan jelema dahar kan kepala ngangkul diwadahkeun badanna kumaha hal haram sarua kene Jadi nggak boleh. jadi sesuatu yang bukan untuk Allah diniatkannya untuk persembahan, wedal dan sebagainya itu jelas. Dan pertanyaan ini untuk ini sekitar makanan, minuman nama jelas, naon? Hah? Sama. Hiji. Kayaknya mulai juga kan nggak boleh 2 kali gitu kan karena itu dilepas udah tempatnya bangkai juga kapan sekali belum mati kadang-kadang orang masih ini lagi Bahasa gitu. Kalau sempat lagi di ya sembelih itu mah. Karena kecuali sempat ya. Kan belum mati macan mati ya. Kecuali sempat untuk disembelih maka dia nggak pernah jadi bangkai. Nuka geleng masih kayak buru. Nah, salamat itu bangkainya gitu. Kemudian mimitina bismillahirrahmanirrahim. Santai. Itu deh, we. tapi udah lepas juga kan udah lepas Lepas gitu. Dan apa? Ya makanya itulah ngejaga etika saja itu. Etika karunya namun kurang 2 kali itu. Maka sediakan pisau yang betul-betul Yang tajam. Terus pilih bener-bener daerah anu bener-bener langsung sekali teh maut. Kan ada ini ya aturannya ya. Tong belah dia teuing, tong ka handap teuing. Kudu tengah-tengah gitu kan. Sing ieu mun lalaki mah ejak bener teu dah. Mun awewe kan enggak ada bingung ya. Ah, saya gauhan ya. Awewe ya. Kan itu cuma Homer ya. Ada yang bilang kalau ganja nggak haram katanya. Oke. Nanti, nah itu dia. Kan nanti ada hikmahnya. Kenapa Homer diharamkan? Nyambung kemarin ke penjelasan fikih tentang maqasidus syariatnya Ustaz. Siapa Umar? Sep. Sesep ya? Ustaz Sep. Fikih salah satu tugas agama itu, salah satu tugas fikih ibadah itu salah satunya adalah menjaga akal, hifdzul akal. Itu enggak ada kemungkinan. Bagaimana teh kan ngajaga nalungguh. Kemarin mah Ngajaga agama, gitu ya. Ngajaga enggak ada kemarin nih. Jiwa, Jiwa, harta, jiwa, harta sama raga, kehormatan, kehormatan, alam. alam dan sebagainya. Ada tambahan di satu tugasnya adalah menjaga akal. Ternyata kenapa hikmah Umar diharamkan? Salah satunya adalah menjaga akal karena betul-betul Umar itu sangat merusak syaraf di otak. Maka Umar diharamkan. Apa yang menjadi bahasanya? Apa yang menjadi dia menjadi hilang akalnya, rusak akalnya? Nah, jadi dia teori punya jenis-jenisnya lawan gitu. Maka ya
di dacan aya di zaman Rasulullah sabu-sabu cenah met cenah ante narkotika juga Ganja, sabu kayak gitu. ganja sabu dan sebagainya. Da ganja ge sejarahna da eta teh cenah lalapan orang Aceh. Iya. Kamu teh daerah mah lalap jiga urang. Ada. Itu pakai lalap dan itu nana nggak boleh itu ketika lamun terus aya unsur-unsur di unsur homer itu yang menjadi dikiaskan bahwa narkotika itu meskipun tidak ada zaman Rasulullah ya tapi dan ganja masuk narkotika tentunya Masuk. masuk narkotika dan obat-obatan dia tinggalnya ada unsur-unsur nggak yang sama dengan homer di situ. Sebagian banyak ahli kesehatan para ulama sepakat bahwa yang narkotika ini ada unsur-unsur yang sama dalam homer, maka jelas dia hukumnya mengikut kepada hukum homer. Itu maksudnya. Meskipun pendekatan para ulama mah data ningali zat-zatna ya, karena itu bukan bagian dari agama kita, itu mah bagian di ahli kedokteran. Maka yang diambil adalah ininya mabukna. Jadi kieu lamun sesuatu yang memabukkan itu disebut homer. Setiap yang memabukkan hukumnya haram, maka homer hukumnya ya bisa makin akhir nama logika nama narkotika lamun dia memabukkan maka hukumnya musalatik kemarin kan tengah mabukkan itu kan masalahnya emang bukan karena sedikit besarnya iya acara mabuk di keluarga mah iya mah untuk perbandingan saja dan lain iya masalahnya dan emang homer nage harap rek loba rasa jadi mabuk jadi mabuk iya mah dikeluarkan mabuk itu supaya bisa menganalogikan kepada barang-barang yang lain maksudnya dia jadi salah tangkap lagi ketika dikeluarkan nah homer jadi haram karena mabuk kan ayo saya tik mabuk kita haram itu lain emang salah penjelasan awalnya homer itu diharamkan bukan karena mabuk emang homer diharamkan kalau rek memabukan dan tidak memakan karena ayat terakhir ayat sebelum terakhir lagi emang betul bahwa di dalam homer itu ada manfaat betul kemudian tapi madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi bukan lain seketik mabuk tena. Da ayat lagi ngajelaskeun homer mah mabuk dikeluarkan supaya urang teh bisa ngabandingkeun. Kan homer mah gampang ya. Enak kan muncul barang-barang baru. Ya, selain homer. Kan homer mah termasuk bahala mah mun teu tinu anggur bahalana tinu gandum bisa jadi homer. Buka saya kumaha eta. Saya ninggalinnya di Bali ada arak Bali ya itu terbuat dari non ayah nu pernah Ayat ciu segala macam Pilsener itu terkenal Pilsener itu non cina arak Bali mah cina tim lahan dengan lahan ya itu lahan yang dari nah itu tidak etak ciu jadinya itu puyuh China ya itu gitu sama kan eta mah eueuh barangna peuyeum di Arab aya tuh eueuh da peuyeum mah peuyeum Bandung nah eueuh di Bandung lagi di Padalarang lagi hiji dina peuyeum Padalarang unggul teh kan ke pasar-pasar mau aya peuyeum kok peuyeum teh peuyeum Bandung sih Peyempuan. peuyeum kumaha di Bandung kumaha bukan ya Mabuk pisan tah teh. oh ditolak enggak ya ini yang menjadi Udah yang ngomong dana gimana tuh? masalah gedang Itu haram banget. Haram pisan eta Itu mah. mah haram. kan dia masalahnya tan ayatnya di Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak makanan-makanan yang halal ayat khusus menjelaskan naon wae makanan-makanan halal nggak ada nah loba teuing nu halal ini halal mah sakieu cik dalam dunia lamun dipresentasikan nu halal di halal loba mana halal nah sakieu Ini juga halal. aneh aja loh mak semakin jarang barang semakin ingin diminati bener deh
Dan unlimited mah unlimited mah tidak beda aja nu limited. Nu haram mah limited edition mana di udah dunan malah mahal dunan padahal nu halal we tah itu dia. Jadi nu haram mah saeutik Mas Bro rek dahar nanti sini lagi dinya misalkan makan kelelawar rek kok baik makan anjing kok baik beri begini ada satu ayam gede ayam ayam masih rek dahar kuyak kumaha sok dahar kan ayam binatang dua alam tiga bangkok Ya itu katanya nggak boleh kan, kayak kepiting kan apa kayak dua alam itu kan bukan nggak boleh ya tadi. Boleh. Apa ya hukum? Paling jatuhna makruh. Jatuhnya paling kayak gitu lah. Secara hukum paling makruh lah, paling banter ge. Paling anjing kan? Beunang dahar. Nah, gitu tangan naik gitu. Daerah kene anjing. Najis sungguh ya. Dan jadi masalah anjing. Liur. Cuma air liur. Toh makan daging anjing cukup baik. Tapi kan cara mematikannya itu dipukul kan? Masuk ka dieu. Iya. Ayo, tapi bisa kan dibius lah tuh kita ada biasanya kan biasa ya untuk membunuh anjing itu dia ditutup mana pakai ini Masker. pakai masker lah masker si corona kan gitu kan Gebu di karung. kan hanya maka orang dia tahu orang anjing Wah, ternyata Bencitan. Kayak misalnya kalau di daerah Sumatera mah makanannya kebanyakan anjing ya kan. Enggak ada hewan mah babi itu udah Yang dilakukan juga lebih banyak mudorotnya kan diharamkan nih. Banyak mudorotnya daripada manfaatnya. ya tapi bahasanya wa ismu uma akbaru min nafi dosana lebih gede daripada manfaat. Jadi banyak jadi kan Al-Quran mah lain-lain ngebahas kesehatan ya. Al-Quran mah Islam mah Allah syariat itu hanya menjelaskan tentang dosa. Ya tidak terlihat ya dosanya itu lebih besar daripada manfaat. Emang manfaatnya betul di mana untuk orang yang tinggal di kutub selatan kutub utara dan kutub selatan itu penghangat badan yang paling mantap gitu. Kan gitu. Tapi kan lo makanya jahe lah tuh latong jahe we gayam udah Janda ya. kompon itu kejupan beres kan itu ya. Jadi bukan masalah da diharapkan teh pedah orang Arab mah daerahnya panas ya mata kalau pakai homer nafsu teh langsung naik amarah gampang naik ke rumah sifat naik orang Arab karena tinggal di daerah panas maka nafsu lagi gampang panas kamu ditambahkan homer begitu tambah bukan itu hanya penjelasan tambahan saja toh dah homer memang haram bukan karena daerahnya bukan karena memabukkan emang homer mah kalau diminum ya temu mau naon aya lewat iklan ya ketenan naon Tapi kalau di luar negeri mah orang-orang pakai wine itu karena untuk penghangat tubuh kan. iya Nah itu kan misalnya karena berarti kan berbeda suhu ya. Iya, betul, maksudnya. betul. Dingin, Itu kan? di sana kan dingin kalau tidak minum wine badan katanya nggak sebagai penghangat lah taruh. Nah itu maksudnya tawar ke jahe gitu enggak kalau untuk umat Islam yang misalnya tinggal di negara seperti itu gimana? Boleh tuh. itu banyak makanya banyak sekali barang-barang yang halal bisa menghangatkan tubuh Ganti ke bir peletong. 0% alkohol Ya nggak ada modern gitu mah. Ya kan Bir jadi halal untuk sama. Gini, orang-orang gini. umat Islam gitu yang tinggal di daerah mereka seperti itu, nah itu bagaimana solusi buat mereka? Apakah Ya. memang diperbolehkan atau memang tidak Enggak, sama diperbolehkan? sekali enggak boleh. Oh, Be jahe. karena dasarnya Aduh. ya bahasa ya dasarnya bukan karena kebermanfaatan bukan pula karena memabukkannya memang homer mah haram titik lamun sakirana lamun geus eueuh deui nu halal bisa ngagantikeun fungsinya nggak boleh Fungsi darurat itu tuh. dan Allahu Akbar bos jadi intinya homer itu diharamkan bukan karena apa-apanya ya
bukan karena mau bukannya atau itu mah mun teu mabok menang teh ade apakah menghangatkan tubuh lamun menghangatkan tubuh boleh teu meskipun dia punya manfaat tapi sakirana lamun sakirana nu halal geus eueuh menggantikan fungsinya maka boleh digunakan maka di bidang kedokteran cenah formula teh lamun teu pake zat nu aya dina obat ieu moal berfungsi secara efektif. Kalau kayak bikin vaksin apa segala Bikin vaksin teh misalkan ada unsur yang haramnya itu. da eueuh misalkan unsur halal yang bisa menggantikan fungsinya maka termasuk darurat di situ. Gitu. Darurat itu harus syaratnya 5 hal. Kamu teu ngaruksak agama. Contoh, kamu ditodong datang ke Iran, lamun teu asup Syiah, maot pilih mana? Maut. Ya, oke. Keren, mujahid kan gitu syahid. Tapi di dalam agama, ketika itu menjaga agamamu misalnya dan menjaga jiwamu, maka boleh kamu mengaku aku Syiah, malah di hati nama enggak. Gitu. Oh, Atau bahkan misalkan kan Allah mengetahui gimana niat kita. nah itu dia Allah tahu isi hati kita. Meskipun contoh kamu datang ke negara kafir, ditodong ku contoh Israel, todong ka dieu ketik keluar Islam, pilih keluar Islam, pilih maut. Pilih maut tadi oke, tidak mau pilihan ieu. Tapi sekiranya kamu memilih yang kedua, opsi yang kedua, boleh kamu mengaku kafir di lisanmu, tapi jaga hatimu terima. Berarti itu bohong yang dibolehkan teh. Bohong yang diboleh. Cari selamat berarti. Darurat karena dia kalau jujur dia tewas jiwanya atau agamanya pun bakal terancam. 5 hal ya, ngajaga agama, ngajaga jiwa raga, ngajaga akal, ngajaga harta, ngajaga kehormatan dan keturunan. Ngajaga itu. Ini kalau ngarusak 5 ini, maka dia baru disebut darurat. Nah, ayat balasan lanjutan ini ya. Wa manitur roboero bagin wala adil. Barang siapa dalam keadaan darurat wala adil. Tapi berlebihan ya. Hanya cukup untuk menutupi. Contoh, boleh makan daging babi, lamun eueuh deui daging lain. Kan gara-gara lapar ya. Lamun teu makan bakal meninggal kan hifdun nafs menjaga itu pun dibatasi tong sampai waran Oh, bakal dibungkusin lemari tuh Maksudnya sebagai obat juga bisa ya tadi. Kalau misalnya si daging babi itu kita perlu misalnya kalau obat, kalau ada manfaatnya. unsur halal yang lain Oh. tidak bisa menggantikan fungsi yang haram itu syarat Oh, syaratnya itu lama akhirnya nu halal jangan. betul jangan itu udah ribu tuh mun aya dina marmot kena marmot mawar gitu seperti ini kan kayak morfin kan itu kan apa narkotika tapi untuk operasi kan dibolehkan untuk bius karena lamun operasi saraf keur manteng pas dibuka julet deh kan aliran darah ketika manteng saraf itu cepet ya dibuka tuh ngecor tapi lamun di morfin set eureun lambat dibuka teh keluar gitu saya kabur kasumbat lamun teu umur dari mungkin seperti itu yang darurat ya. Nah, berarti kalau misalnya kayak obat penenang begitu tadi, itu kan maksudnya buat misalnya kayak orang-orang yang sakit ya. Iya. Ada itu tidak jadi masalah, tidak masuk masalah perkara. itu ketika lamun dipakai kalau sehat pakai gitu dan ngaco Tidak jadi masalah, cuma banyak masalah. nah, bener geringnya banyak Wah, kalau Kalau sehat di geringnya nah oke dia jadi masalah ini Oke. Indonesia nu haram sudah jelas ada nu halal masalah etik bro iya aturan-aturan yang pagar yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati mengurus jelas haram kudu hati karena yang banyak yang halal lebih banyak daripada yang mama ada nu haram dia ini sensitif Sedikit juga banyak yang gitu. nah itu teh barang limited itu lebih banyak diminati daripada yang unlimited bro beda jadi kuota nah no Unlimited. tak nama gitu jihad kuota gitu teh nah kan no unlimited iya mah kalau kah nah no terus ukurannya kadang ya baju itu kita nyari yang unlimited apa yang limited
yang limited. Namanya tidak bisi pasti baju pakai kurang teh batur aya makanya kan sedikit seru kan gitu bagi modal. ya seru osok mana ya gitu seru osok banget tapi kita harus berpikir seperti kita nyari kuota nyarinya yang unlimited dan limited mah gedenya bea nanti sakedeung begitu pun yang larang nikmatnya cuman sebentar tersiksanya selat nah selamanya kan mau tuh Kita dari obat batuk kita kumaha obat batuk aya alkoholan aya homeran anu murah Kayak parfum juga kan ada alkoholnya. nggak apa-apa nggak diminum Oh. Tapi kan beda. Tapi kan dipakai sholat. Nah itu nggak gimana? diminum yang haramnya diminum Jenisnya kan beda ya Oh, kalau gitu. salah kan. itu obat batuk yang murah tuh semuanya ada homeran tapi kalau yang mahal nggak ada oh yang murah iya Murah tuh tahu lah Panadol itu nggak Obat boleh batuk, merek, obat merek, Obat nggak boleh. batuk. Nah, sekarang Komik gitu. Kom. Jangan Merek sebutkan kita, merek. ya maksudnya kalau misalnya diketahui betul-betul ada unsur-unsur yang Mending jangan. mending tinggalkan tapi kalau misalkan tadi guys nah ya sudahan ya kan awal Tapi kan lamun nu mahal teh pikir 2 kali untuk kebutuhan yang lain iya nggak sama mahal obat batuk muasa motorin harga iya iya sih ya dan mahal kayak kopi iya kopi nu sekali nu 250.000 mahal kayak eta terkenal makanya kalau mau pindahnya ke madu ayam madu betul efeknya lama sembuh nggak langsung tapi nambahan imun tubuh kan jadi kalau misalkan nggak kepanggih obat batuk nu murah ayam gitu kan terus pindah ke madu nu jelas-jelas dan mulai madu hitam mulai ya emang Korea makan madu tuh ya paling Korea makan madu kamu orang Indonesia Korea bisa kan paksakan lah wayang lagi ke rasa nama kayak di surga gitu rasa nah itu deh ya nah ini yang jadi permasalahan di antara hal yang haram ayam subhat ngajaga nasubatin karena jarang orang tahu nasubatin itu apa dan haram harus jelas ya namun haram tadi jelas-jelas dia halal kan gitu tapi ternyata antara halal dan haram itu ada musuh banyak kan manusia nggak tahu hal itu dan dijelaskan hadis lagi ya dijelaskan kan perbandingannya sih kayak aya seorang pengembala anu ngembalakeun dombana di lahan umum cuman di lahan umum teh aya pembatas bahwa itu lahan itu bukan untuk umum diantep ku pengembala teh si domba teh cenah makan di pembatas itu kata apalnya pengembala si domba mah kata apal nu halal nu haram ya tak apal nu mana anu saha nu bogana saha ieu rawak kade itu teh hukumna syubh emang teu haram da si domba mah teu apaleun mana nu manehna teu kan tapi membiarkan si domba tadi dia makan di ujung pembatas itu khawatir terjerumus dia masuk ke lahan yang ada syubhat. Cerita paling keren teh Umar bin Khattab ketika mendidik anaknya Abdullah. Ada sebuah kisah saat itu Umar bin Khattab menggunakan uang Baitul Mal untuk membeli zaitun, kendi-kendi banyak zaitun. Ketika dimaksudkan beli kendi-kendi yang isinya zaitun itu untuk dibagikan ke masyarakat. Karena zaitun itu barang mahal saja. Gak semua orang mampu membeli zaitun. Baitul Mal banyak uang. Yuk tuh orang bikinkan zaitun kendi-kendi bagikan. Nu ngaranna kendi ya. Dibagikan, kecuurkan, selesai semua. Kemudian datang anaknya Abdullah bin Umar dengan rambutnya basah luar biasa, nyeripit ke tukang gitu kan, karena zaitun dah ini, gitu. Pokoknya mah lamun pakai gitu kan orang Arab itu biasanya galing ya, jadi lamun laki pakai zaitun wah luar biasa jika banget, pokoknya gitu dah, harmoko. Ayam gitu. Dia juga dia pokoknya
kulimis gitu. Kulimis. Bapaknya nanya ke Umar, nanyain nggak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanya, wahai anakku, kenapa tumben tampan hari ini? Nah, kamu orang Arab pakai zaitun itu pakai pomen. Pakai pomen. Pakai zaitun. Nah, ditanyakan, ini Pak barusan tadi kendi-kendi sisa-sisa yang dibagikan ke masyarakat, kan ayah sisa zaitun di kendi-kendi itu ada mungkin si zaitun itu bisa keluar semua. Atau di kendi itu dia colekan, colekan. Karena zaitun itu bisa kulitnya jadi glowing. Zaitun ya? Glowing. Teman saya coba. Iya cobain beneran. Bisa diminum. Glowing. Zaitun bisa Diminum bisa buat kesehatan. Buat Karena ada kulit kandung itu bagus. omega 3 Ya. omega 9 Untuk otak. zaitun deh. Kado rambutkeun, kado yukeun nya adalah banyak soe, kado yukeun. Mata cek Umar bin Khattab, tumben ganteng hari ini kan gitu. Tumben ganteng. Terus jatuh dan kabeh glowing kieu sebenarnya. Saya mencolek dari dan moleskan ke rambut. Apa kata Umar ini? Wahai anakku, itu barang yang syukur. Itu barangnya syukur. Budak, hari ini kamu harus ke tukang cukur rambut. Karena rambutmu sudah terkena barang-barang yang syukur. Sampai kaki itu terkena. Nggak didik budak, nggak terlepas dari menu. Depan kata masih sisanya. Bener? Iya kan susah. Nah, mau mungkin dipakai cek budak nah emang gitu. Ini mau dipakai ayah anak iya kan kendi bekas ngabagikan zaitun ke masyarakat. Iya sisa-sisa mau anu pakai yang nggak sih colekan ke sana. Iya. Tapi itu adalah yang syukur. Jadi syukur amun halal ngan lain hak haram. Oh karena haknya untuk dibagikan. Kan lagi budak, nah jangan begitu karena bahasa gini, hey kamu tuh khawatir saya masyarakat bilang kamu tuh bisa bikin zaitun karena kamu anak Amirul Mukminin, kamu anak pemimpin, nggak orang biasa, nggak mau mungkin zaitun dipakai jang, kamu rasain mahal, mending pakai jang masak, jang makan gitu lebih. Dia mau kamu ayah zaitun pakai rambut, itu orang benar, pakai pomen ya, hasilnya mahal pomen. Jika tinggalin kalau jembatan sugan kepikiran pakai pomen, kaki, dia nusuk sampai kaki, ngadidik anaknya sampai terhindar dari yang nusuk baki sampai kaki itu komodino. Banyak rina nih kisah masih tentang Umar kalau nggak salah. Ada ketika jalan-jalan di pasar, kebiasaan Umar itu pasti gitu, ke pasar, jalan ke masyarakat, ya. Di istilahnya belusukan gitu. Suatu ketika berhenti di daerah Lembar ya, pedagang unta. Aduh dia jadi paling pas ningali aya unta nu paling gede, paling gemuk, luar biasa. Jadi mau ningali unta teh pasti ningali kamarnya, nu mulai peot mana gemuk. Nanyain kan dagang itu, wahai pedagang, milik siapa unta ini? Cek pedagangnya, ini milik anakmu yang baru ini. Abdullah, saha Abdullah. Nah, sebenarnya lebih gendut di badan lain. Maka bahasa detik karena orang-orang sini tahu bahwa ini unta adalah milik anaknya Amirul Mukminin, kamu Umar Masariadeun, maka kamu berikan makanan yang terbaik buat untanya. Sedangkan unta yang lain sisa didahulukan. Didahulukan. Jadi ya wajar dia. Geus jadi apa ya? Biasa tuh kan. Namun bedanya, ya milik gunungan sak beda gitu. Jadi kamu anak Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Atau anu harus aja udah asa-asa. Mun ninggalin batur Umar anu Abdullah leutik atau beureun pi omongan gitu. Tapi makanya diberikannya yang lebih istimewa daripada unta-unta yang. Maka saat itu teleponlah Umar Abdul. Tadi anggap apa ini air? Abdullah, betulkah ini Umar unta ini milik? Ya, wahai Abdullah. Nah, unta mau lebih besar daripada yang lain. Cek Abdullah, kenapa? Nah, saya menitipkan unta. Benar?
Saya menitipkannya kedita diistimewakan, kedita diberi dahar lebih halus di badan lain. Dijual kieu we. Apa kata Umar saat itu? Waalaikumsalam. Pencet ayeuna onta aya. Kan khawatir apa yang dimakan itu habis. Dipencet dibagikan. Sedih. Udah salah wae itu. Nah, itu bukan itu jadi masalah. Pendidikan seorang ayah ke anak. Nah, ngajaga itu Umar ngajaga itu nah. Orang sanggup lah seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Kata kelamun sekiranya kita tidak tahu itu hal haramnya, sebaiknya ditinggalkan. Apalagi kalau misalkan diperdebatkan, oh iya cek ya haram, cek ya makruh, ya tinggalkan lah gampang. Nah juga Allah dari jika Allah yang lain sih gitu. Iya tadi ada kasus serupa jeung zaitun. Tah nama oli motor. Oleh kan dia kan itu. Mau cerita itu. Acan. Aku nggak mau kok. Jadi ada bengkel. Ganti oli. Iya, Bisi maker otomatis untuk keluar KB soal itu di motor. iya. Nah, beres ganti oli kan ada sisa bisa nempel di kita Di mesinnya kita. Sisa mesin lama lah mekanik ya. ditukupkan kieu otomatis ngecelak sampai pinu sabotol terus dijual kumaha. Itu sukses kan? Iya, kalau tanpa pengetahuan si Yang punya. punya itu termasuk harus karena meskipun itu barang betul ya, itu barang sisa, barang cukurannya jangan naon jangan orang bawa gini kadangnya orang gini Picen lah. misi picen lah bikin nama gitu. Tapi sebaiknya supaya terhindar itu menjadi hal yang subhat, orang iya heula ka ada motor iya oli berencana karena dari pasir kali selesai. Soalnya kan temen dibuang oke kudu ke mulu pasti dikit juga pasti kan Di alahan deui. jalan gitu daripada ku batu pemulu mending ku urang jadi kecak dua kecak siapa tau teh ada ganti oli kan banyak di bengkel kan. Oh oli aslinya oli mah Sisa dari yang sisa dari ianya. Itu botolnya. Ya makanya bilang iya sisa saya tiga kecak dua kecak Ridho jangan kurang gitu masalah. Lamun teu mah ya pas eta mah kada ya. Itu bukan yang sumbat kada. Itu da emang hese sih, emang Kita juga membeli itu mau dibawa karena namanya masih dibuang kan. Masih dibuang emang. Dia sumbat masuknya. Masuknya nu sumbat. Ngan kade biar tidak terlepas dari sumbat. Izinlah kan membuat. Ya minta izin. Ya Indonesia tenang dia nggak bisa selesai kita. Emang hese kan dia ngomong gitu gitu. Cek si ini boleh. Aduh keluar dari kesana sok tuh kata gitu. Paling kan yang belinya bilang ya sok aja dah ngapain saya harus bawa botol sisa misalnya kayak Jangan gitu. botol sisa gitu oge kan. jangan tahu nih. Ini nunggu ada setahun nih. Cek keluar gini kan. Maka lebih baik ngomong baik banget. Kanu pembeli Minta izin. nanti mahal izin lagi. Ya. Bro ini jangan iya sisa kini paling sekacak pada di ambasan mahal. Dari caranya iya mah kan. Dia jangan ambil gitu. Dia rubah hukumnya yang tadi syubhat sisa batur menjadi halal. kan bukan barangnya nu ieu kan ada lain hakna iya masalahnya si Abdullah. ya itu bukan haknya Abdul dah kabeh atuh kieuan itu kabeh ada sisa ada kan kabeh kebayang ratusan jelema kan di mereka deh sisa sakit kan banyak itu kabeh kan dia sudah gelau tanpa itu ya jadi masalah itu bukan masalah barangnya tanpa dia minta izin kepada yang memiliki ini sisa masalah nu boga bener tuh kemarin minta izin ke saha tah ini nu subatan gitu ayeuna eta mah pasti milik pembeli Ya. pasti jelas saha nu boga maka sebaiknya anu di bengkel sebaiknya jujur kanu pembeli iya aya paling sisa sakecak dua kecak dengan sisa poli yang baru Paling diminta lah botolnya. Iya botolnya diminta. kebotolan minta mah isinya tuh Oh, dia harus beda. genre isinya yang kita izinkan minta izin itu yang isi lah mantap dalam misalnya akan mah kudu jelas gitu kudu rinci sampai tahu yang sebut gitu bisa botol aja orangnya kalau orang butuh botol butuh sana
sisi dah kawan dulu tuh jadi perlu jelas iya es paling es dua kacang jangan habis itu ya. Tong botol jarona we ya mun jarona Yang pasti botolnya kira buang padahal udah aja kemana dibuangnya botolnya orang butuh sakacak dua kacang meskipun udah sampiran sakacak dua kacang lah kan tapi kan itu khawatir maksudnya kan Ini udah dikumpulkan mas kaca ke sabotol kan. ya. Dari duit. Dikumpulkan dalam 100 ya, kumpulkan. Udah lumayan kayak gini buat setahun aja. Celaka sebenarnya bisa cepat. Asal izin itu jadi lamun lama ya di dia buka bengkel dan sebagainya, sisa apapun itu tinta jualan tinta apapun itu izinlah dulu kepada yang pembeli supaya kita terhindar dari hal yang karena lamun syubhat khawatir dia pasti terjerumus kan man waqa'a fi syubhat kan ini siapa yang terjerumus kalau biasa karena syubhat waqa'a fil maka dia akan terjerumus dalam yang hal nauzubillah. Nah, di dia dilanjutkan. Nah, naon hubunganna hal nu haram, ya halal haram dilanjutkan karena masalah hati kan kamari. Kayak lanjutkan dina grup masalah kamari teh. Di Yuda ya. Penjelasan akhir hadis ini menjelaskan tentang masalah hati. Lamun hati baik, maka semuanya baik. Lamun hati rusak, pertanyaannya apa yang merusak hati? Nafsu Pikiran. ya Nafsu makan emang rusak hati. Makan butuh nafsu? Butuh. Namun tenang ayo. Nafsu yang berlebihan. Cek, nafsu syahwat. Yang berlebihan kan Nafsu syahwat haram teh rusak hati itu. rusak. Namun kita salurkeun. Namun salurkeun ka istri yang nafsu halal. Halal. Jadi pahala benar enggak bisa. Jadi masalah nafsu syahwat atau naon? Akal, pikiran. Lain. nyalurkeun anak Kan masalah nyalurkeun dari masalah nafsu syahwat nama fitrah. Lain halal, fitrah. Nafsu makan, fitrah. Kan jadi masalah. Lu di daharna. Cara dahar mau berlebih-lebihan itu jadi masalah. Lain nafsu makan, lain nafsu syahwat itu masalah. Tapi penggu nah nu rusak hati. Iya, namun dibanding gitu ya kira-kira naon? Mau dikaitkan ini berarti nu halal nu haram rusak. Lamun kurang terbiasa mengkonsumsi yang haram, maka hati akan dirusak. Lamun hati nggak rusak, maka perlakuannya, perbuatan yang dilakukan, ucapan yang diucapkan, penglihatan digunakan, pendengaran digunakan kepada hal-hal yang haram. pasti nu kotor, nu haram. Ada karena ya hati yang busuk itu bisa mempengaruhi seluruh. Tapi lamun isi di halal, dia hati akan menjadi baik. Maka semua perlakuan yang dilakukan oleh semua anggota tubuh bakal Oh iya. gitu. Konsumsi yang haram itu bisa merusak. Konsumsi yang halal bisa membuat hati. Kalau hatinya nggak baik, maka perilakunya, aktivitasnya pasti yang kotor. Maka ini pasti melakukan sesuatu yang maka diingat-ingatin di situ. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat nahan nu halal nu haram kurang diharamkan. Barang-barang itu diharamkan karena kalau barang itu masuk ke dalam perutmu dia bakal seperti kamu memakan api ke dalam tubuh. Api itu bisa merusak hatimu dan ketika hatimu rusak maka akal pikiranmu rusak, penglihatanmu rusak, pendengaranmu rusak, tanganmu yang digunakan untuk menyelamatkan orang justru menjerumuskan, kakimu yang seharusnya menyelamatkanmu justru dia yang menghantarmu kepada tempat-tempat kemaksiatan. Itu tah penutup hari ini teh tu haram teh lamun dikonsumsi cek Ibnu Sina makanan yang haram yang masuk itu bisa merusak hati karena iman letaknya di hati itu pun
bisa merusak. Lamun anu haram dijelaskan mah kan makanannya. Ya, Lamun proses untuk membelina tak kumaha. Prosesnya menang nipu ya, atau naon. Tapi makanannya halal, tapi prosesnya untuk membelina haram. ya. Dia menjadi berdosa karena menipu. Sebetulnya tidak merubah makanan ya. Makanannya halal kan. Tapi saya dapatkan yang haram, maka yang lebih ya si China mah halal anggap. Meskipun dia berkelompok mabuk, tidak mau. Ya, artinya hasil nipu, hasil nyuri, hasil naon si China tetap halal. Dan karena didapatkan dari yang haram, maka unsur-unsur haram masuk di situ. Lain jadi China haram, dan China halal. Tapi unsur di dalamnya dia berubah. Bukan ada unsur positif di dalamnya. Jadi dia masuk ke negatif, masuk ke negatif. Jadi hirupna masalah pasti wae. Dan hirupna ya kasih sampean. Kasih saya bakal nyari sebenarnya. Bakal hancur segala perbuatan yang dia lakukan. Maka aya nu keren mah di Amerika, keren. Dia berdakwah lewat makanan halal. Terkadang ya halal, sebenarnya ya halal itu definisinya ya yang tidak diharamkan oleh Allah. Tapi nu lebih keren, nu kedua ya halal itu diartikan high quality food, makanan kualitas terbaik. Jadi halal itu bukan hanya yang tidak haram, tapi harus menjadi high quality food yang kualitas makanannya terbaik. Nah karena ada hari ini yang mencengangkan dunia, ketika cara penyembelihan Islam dengan cara penyembelihan yang lain dicek pakai komputer tempel, si sapi nu disembelih dengan cara Islam, dengan sapi nu di gitu tadi si ini das atau langsung hidup-hidup masuk ke dalam. Ketika kualitas dagingnya dibanding dicek, maka kualitas yang disembelih dengan cara Islam yang paling. Jadi bukan hanya sekedar tidak halal ya, tidak haram ya, maaf. Bukan hanya sekedar tidak haram ya. Lebih dari itu dia menjadi high quality. Lalu dipilih, kita milih makanan yang terbaik kualitasnya atau yang baik, pilih yang mana? Pasti yang terbaik. Milih mana perempuan yang tercantik atau cantik? Tercantik lah. Dan limited edition ya mah. Gimana limited Nah ya mah unlimited ya mah. Gelis sungguh mah. Tercantik mah. Kan di akhirnya Nur Ameli si Lesti terlima tercantik sedunia kan dulu ramai kan ya. Hoax dari mana? Bukan, yang mau hoax. Dan Aisyah anu cantik mah. Cuma sapariwa dirinya nu panggelis. Itu kan udah ya. Tapi ya. Itu mah relatif ya. Cantik mah relatif. Pun gorengnya bukan. Ya maksudnya setuju, digoreng-goreng setuju. Kan gelis doa cek saya mah. Gelis kan pamajikan orang teh panggelisnya cek urang. Mun kena goda mah kena goda. Gitu. Jadi hati-hati makanan yang haram itu bisa merusak hati. Ketika hati sudah rusak, maka iman ada yang paling masalah. Iman itu letaknya di hati, bakal merusak akidah. Itu yang paling bahaya. Ya. Kajen ngahalalkeun kadukun bae kadukun ge. Ya, daya mah kali-kali da urang tetep iman mah ka Allah. Bisi jika gitu akhirnya. Dia jadi bahaya mah syirik mah moal diampura kecuali dia sadar bahwa dia itu melakukan syirik jeung taubat. Tapi kesyirikan itu jarang sadar orang. Ya. Siga orang kieu we. Isuk dahar naon. Itu tebira ya. Geus teu meunang soalna. Dan nu ngarizkeun saha? Lu geus atuh ke Allah we. Kasih nanti kalau Yo isuk dahar naon. Emang saha dah ada. Sebetulnya ya, tapi kan kecil ya, kecil. Tapi nu kitu ge takkan teu karasan gitu.
isuk darah. Kadang-kadang spontan. Kan kebiasaan kecil-kecil itu. Nah itu dia yang dibiasakan kecil itu sebaiknya tinggal. Kan di semua ada anak-anak, cung, ngimpi teh ada kamu bisa kebagian ya, roti bakar, ngimpi itu, kan Allah we, ini sudah datang di Gojek, di Pepita Pisos. Ya betul, alhamdulillah, betul lah. Berarti Pepita, isu kumaha apa kumaha isu? kumaha isu, Isu kumaha? isu kumaha teh, kumaha isu, kumaha isu, da isu mah lain balik. Gitu ya. Wah, Itu bisa. Buah mau teh heula nya teh. Buah mau teh heula. Oh, wah, isu mah jeung pizza jeung maot. Keun. Sampai sampai. Isu kumaha isu. Isu kumaha isu. Mending biasakan berpikir kumaha. Tapi kan Nabi sih sudah bisa. Suku. Kita harus berpikir. Diakhiri dengan insya Allah tadi. Insya Allah. Nah itu dia. Isu kumaha pakai insya Allah. Itu yang diajarkan. Kan boleh kita memikir isu kumaha boleh, tapi pakai insya Allah. Bisi kejadian jika di surat Al-Kahfi nugaduh kebun anggur. Iya itu. Eta luar biasa. Kebun anggur sehektar berapa hektar. Tanaman yang luar biasa. Beunghar, beda jenis. Dua kebun anggur, pemilik yang berbeda. Satu orang beriman, satu enggak. Cek anu kafir teh. Mana mah cenah saeutik apa panennya tinggal urang geus beunghar. Sampai bilang iya perkebunan modal ya 7 turunan terpakai insya. Nah isuk habis terbakar luar biasa terpakai insya. Udah sombong. Sulaiman kejadian Nabi Sulaiman alaihissalam kejadian gitu. Saya punya 100 istri, saya menggauli mereka supaya di antara istri saya melahirkan seorang pemuda yang gagah seperti saya dan bapak saya Nabi Daud alaihissalam. Penunggang kuda luar biasa. Itu pakai insya. Apa kejadian? Tidak ada. Ayah yang bilang riwayat lemah. Si Nabi Sulaiman dia lemah, sakit di singgasana. Ada yang bilang anaknya ada yang cacat. Tadi dia bilang saya akan melahirkan generasi yang luar biasa dari istri saya. Tanpa pakai insya. Ini tengah dua hal auzubillahi minasyaitonir sih kan. Diberi dia gitu. Doi da ieu mah nabinya diberi langsung terkulai. Ngadoa lagi Robbi habli Robbi firli wa habli mulkan la ta'uzuba. Bahwa ya Allah ngadoa lagi ampuni hamba. Saya sadar ketika omongan gitu, saya terpakai insyaallah. Ta'uzubillahi minasyaitonir. Ampuni hamba ya Allah, berikan hamba kerajaan yang tidak akan pernah tercapai oleh orang-orang setelah. Jadi nggak doa, insya Allah boleh isu kumaha pakai insya. Kumaha isu kan? Ya sama ngesas ya. Ayo kumaha Allah gitu loh. Lain beda. Ini isu kumaha. Kumaha Allah. Kita tunduk pada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang nanya kan, dan buat masalah musik, katanya kita halal atau haram? Itu mau pertanyaan Mang Andri. Taruhan ini ya. Oke. Namun musik diartikan sebagai irama yang biasa membuat apa? Irama-irama alam itu dianggap musik. Itu sebenarnya dulu udah ada. Suara gemersik bersenandung. Ya, suara gemersik. Soalnya di hutan banyak suara banyak. Suara pengeret lain ya. Si daun dengan daun bergesekan, bambu dengan bambu yang bergesekan. Karena itu indah ya. Namun cici gitu nggak ada yang segala. Itu sudah ada deh. Dan itu dinikmati. Cuman masalah musik ini yang menjadi titik perdebatan, titik perbedaan ulama. Pertama satu, ditemukan informasi yang boleh dijadikan alat mengeluarkan senandung, itu satu yang dibolehkan. Tapi dalam artian bukan dibolehkan sebetulnya. Cuman lebih Nabi Muhammad membiarkan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ngegebuk dab. Rabani itu apa sih? Rabani.
rebana itu dibolehkan. Tapi ketika suling itu bahasanya yang keluar adalah suara setan. Kalau kita teliti dari kondisinya, ternyata suling saat itu digunakan untuk memanggil sesuatu yang goib, digunakan untuk Pada waktu memanggil itu. ruh pada saat itu, atau biasa digunakan untuk pawang ular. Kan biasanya pawang ular itu bukan hanya menjinakkan ular, tapi justru dia bisa menyuruh ular untuk membahayakan seseorang. Maka ada dua pihak yang berbeda pandangan. Ada yang jenisnya bahwa yang dihalalkan itu cuman alat musik ya, cuman rebana. Kalau suara yang keluar dari mulut, karena mulut itu ciptaan Allah, boleh. Maka akapelaan itu dibolehkan di Arab Saudi. Misyari Rashid misalkan mengeluarkan lagu Ar-Rahman itu tanpa musik, akapela. Ya, Rahman Ar-Rahman, Imla Qalbi Quran dan sebagainya, Isyrah Qalbi Quran dan sebagainya. Itu musik yang keluar lewat mulut saja. Maka mereka boleh musik tapi yang keluar dari rebana atau enggak keluar langsung dari jadi beatbox boleh? Boleh. Perbedaannya di situ saja. Ada yang menganggap bahwa itu pembatasan, ada yang menganggap kembali kepada efek C, efeknya positif atau negatif. Namun kira-kira kita mendengarkan lantunan lagu metal itu positif apa negatif? Negatif semua. Apa negatifnya? Jadi lupa ke Allah. Selain itu, da pop oke jadi pop kalau lagi pop ada nih. Intinya mah yang melalaikan. Ini kalau selama itu tidak melalaikan, apalagi membuat hati keras, boleh. Contoh misalkan lagu-lagu oping misalkan atau lagu-lagu tentang sholawat, Ya, kan ada yang dapat hidayah lewat lagu. lewat lagu. Kalau sekiranya efeknya positif, maka boleh. Boleh ya. Bukan wajib, boleh. Mubah. Tapi sekiranya dia berefek negatif, ngeraskeun hati, ngarusak penampilan, ya. Bahkan sampai menjauhkan dari lupa ke Allah, jauh ke Allah, jelas eta mah kudu ditinggalkan. Kan ada juga yang kita misalkan si sangirnya ada mengikutukan tapi musiknya enak tapi digandungin disenangi gitu kan. Ya, kalau hanya nadanya ya, tidak liriknya pasti ngaruh, ya. Tapi kalau segala nadanya enakeun, jika orang lagu-lagu barat itu kan dengerin yang gokil, ya kan, dengerin dari sini aja. Contoh Flashlight gitu ya, Flashlight misalkan judulnya. Kan namun diartikan center, judul center yang naon, ya. Si flashlight center gitu, beat gitu. Kan lamun sekiranya hanya nadanya tapi sampai tidak, kan itu mah hal mengubah. Sekiranya tidak memberikan efek negatif. Hanya sekenangan hobi we tadi yang Mending boleh. Mending boleh. Kan anggar mending mah keur mah jadi ngeunah ka urangna berpahala. Bentuk jadi boleh lamun tidak ada efek negatif. Di perbedaan itu ya, perbedaan tidinya. Jadi di Arab Saudi lebih kanu menekankan boleh lah, tapi kalau mulut keluarnya, kalau nggak dipakai rebana gitu ya. Tapi sebagainya itu bukan pembatasan sebetulnya. Efek yang digunakan, efek yang memberikan ke kita, lamun goreng tinggal tuh. Lamun halus silakan jadikan hobi. Tapi tong ngelehkeun kesenangan kita dengan kesenangan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Tentu saja itu menjadi dakwah kita. Bukan mempersalahkan mereka, tapi sekiranya kalau setiap hari kita mendengarkan musik misalkan sebagai hobi pengisi waktu, atau jangan lupakan adalah ya, sambil sekali membaca dan mendengarkan tetap itu yang paling. Dengerin moral tiap malam dan mau tidur tapi sare. Emang dirinya indah. Tidur indah tapi bener, tapi kadang nggak bisa tidur tuh mulut kita ikut
kayak mata merem, cuman mulutnya kayak ikut ngaji gitu. Cuman tapi geus lila-lila tinggal mana umroh. Da eta kain hareup baca Quran. Lamun susah tidur bener, susah tidur baca Quran. Iya benar. Sok. Susah tidur baca Quran 5 menit aduh. Anu tos minum kopi sakumaha sok baca Quran. Bener teh. Eta teh dikekepan ku setan lagi luar biasa. Kekepan ku setan lagi. Geus. Rek sok cobian. Cenah aya nuang kopi hese sare baca Quran. Teu pira 2 kan 2 ayat. Lelah. Penting geus korea teh hayang nutup gitu. Ya hayang nutup. Buka kan tuh, tunduk kita kan gitu. Kayaknya hayang nutup tuh. Pertama godaannya hayang buru-buru nutup Quran. Lamun kurang geus lepas dirinya. Godaan yang kedua yang muncul hayang gara-gara nutup ieu mata. Eta kan ingatan. Di mana sarena kadang geus nutup Quran lagi, geus keren. Insyaallah matina mati syahid. Amin. Paham ya? Tetap da idealisnya orang tiap hari baca Quran. Geus tong dia kan musik lah geus ideal lah mah. Cuma udah kudu realistis. Kita tetap butuh ya namanya hobi kita dan sebagainya. Hal-hal yang mubah silakan. Yang penting mah tong tinggalkan kewajiban, tong tinggalkan semua sunnah. Sunnah tong hese tuh dilakukan kabeh sok cobaan hese boleh. Atau kali-kali mah sunnahna tong ditinggalkan. 20% minimal mana yang kita dawamkan, satu saja. Nambahan. Dan sisanya 80% hidup kita misalkan. Lakukanlah, kita ambil cari kebahagiaan dari hal-hal anu mubah kade. Bukan anu subhan. Dan haram harus jelas nama tong dibahas. Desa etik nu hal anu haram. Iya kade. Jadi ideal nama kita gunakanlah yang wajib sunnah. Tapi realistisnya bolehlah kita bagi-bagi tentang ninggalkan wajib pokoknya nu sunnah kurang pilihan ya. Misalkan hari ini tahun ini kita nggak pernah sholat saum sunat misalkan Senin Kamis, atau tahun depan mah kita niatkan hari ini, niatkan heula penting, niatkan hari ini karena kita hari-hari akhir ini kita ini kajian dia terakhir bulan Desember ya. Maka hari ini mari kita niatkan resolusi tahun baru tahun depan, maka sunat-sunat yang tidak pernah kita lakukan di tahun ini Terus kalian berdoa aja kan? boleh. Nanti kita terakhir Tutup dulu aja. tapi kita mengajarkan lah. Iya. Resolusi yang paling indah hari ini adalah kita lihat cek kewajiban apa yang kita lewati tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita tidak pernah terlewati sama Amin. yang kedua, sunnah yang tidak pernah kita lakukan hari ini, misalnya ya, tahun ini tidak kasih campur tadi sekali acan cing atau mudah-mudahan ya Allah beri kami kemudahan tahun depan kita bisa tahajud terus sekali Tong Ramadan pasti. Resolusinya surat-surat pendek pada hafal semua ya. Hari ini yang surat yang kita nggak hafalin sempat hafalin tahun depan. Amin. Bismillah. Itu resolusi paling indah. Iya betul teh. Ya, saat itu mau tiasa kita sampaikan di kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat sampai kelak di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.